Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Juwita dengan NIM J1B023104. Di sini nih saya akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan gandum. Apa itu gandum? Gandum atau Triticum aestivum merupakan salah satu jenis bahan pangan sekarang menjadi makanan pokok di Indonesia. Gandum biasanya diolah menjadi tepung terigu yang menjadi bahan dasar dari pembuatan mie, roti, dan makanan lainnya yang saat ini banyak digemari masyarakat Indonesia. Tepung terigu dengan kandungan gluten atau protein yang tinggi menjadi keunggulan dari penggunaan tepung terigu sebagai bahan pangan pengganti nasi. Adapun manfaat dari gandum, yang pertama meningkatkan energi. Mengonsumsi gandum adalah pilihan tepat untuk meningkatkan energi berkat kandungan karbohidrat yang tinggi. Yang kedua, mencegah dan mengatasi sembelit. Yang ketiga, menjaga berat badan. Yang keempat, mencegah diabetes. Yang kelima, menurunkan risiko terkena katarak. Yang keenam, menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Metode analisis. Adapun metode analisis yang digunakan untuk menganalisis dan mengimplementasikan data gandum adalah yang pertama metode deskriptif, yaitu pengumpulan data mengenai informasi potensi bahan baku, prospek, pasar, dan keuangan yang berkaitan dengan pasokan bahan baku gandum yang dikeluarkan oleh unit usaha. Yang kedua, metode analisis yang dilakukan adalah analisis kelayakan usaha dari aspek berupa matriks payback period atau PBP, net benefit cost ratio atau net break even point. Adapun analisis kelayakan usaha agroindustri gandum itu aspek teknik produksi. Untuk melihat aspek dan kelayakan unit usaha agroindustri gandum diperlukan mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas produk dan peralatan. Yang kedua, bahan baku. Yang ketiga, tenaga kerja. Yang keempat, aspek produksi. Yang kelima, kapasitas produk dan mutu produk. Adapun kesimpulan dari gandum, yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan dari faktor-faktor strategi internal, faktor kekuatan yang penting dalam mengembangkan usaha agroindustri gandum adalah mutu gandum lebih baik, sedangkan faktor kelemahan yang utama dalam pengembangan usaha agroindustri gandum adalah bahan baku musiman. Untuk faktor strategi eksternal, faktor peluang yang paling penting adalah pasar yang potensial, sedangkan yang menjadi ancaman terutama adalah perubahan cuaca. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan kelayakan usaha dari aspek keuangan, unit usaha agroindustri tepung gandum ini layak dikelola oleh Gapoktan. Yang ketiga, alternatif strategi diimplementasikan pada produksi, melakukan perbaikan sarana atau prasarana agroindustri tepung gandum, peningkatan produksi dan produktivitas bahan baku, serta pemanfaatan unit agroindustri untuk komoditas sederhana lain. Aktif menjamin kerjasama dengan stakeholder terkait dengan dalam menghadapi permasalahan gandum, melakukan pembinaan dan pelatihan kepada anggota Gapoktan baik budidaya maupun pengelolaan unit agroindustri gandum. Pemasaran, perlu dibangun kemitraan usaha pemasaran yang merupakan kerjasama antara usaha Gapoktan dengan pengusaha industri makanan skala kecil. Pengembangan produk olahan gandum dalam menghadapi fluktuasi harga, melakukan penguatan manajemen atau kepengurusan Gapoktan. Strategi pengembangan lanjutan adalah pembangunan suatu kawasan terpadu yang terdiri atas unit usaha agroindustri tepung. Adapun saran dari gandum, yaitu dari hasil penelitian ini dapat disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan mengidentifikasikan jenis kutu daun yang terdapat pada gulma di area tanaman gandum. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.